Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tempat kebiasaan saya kalau udah malam, duduk di samping rumah sambil nyantai setelah seharian dengan kegiatan dari mulai ngajar, ngarit, ngurusi sapi. Maka di saat anak istri sudah istirahat semua, saya kadang duduk di sini sampai malam sekedar hanya untuk menghayal. Saya bukan urusan perbungaan atau perkembangan, tetapi masih mau membicarakan tentang persapian yang akan saya soroti, yakni para anak muda yang mungkin kebingungan untuk mengisi hari-harinya mau kegiatan apa. Mungkin berternak itu salah satu pilihan yang menjanjikan, lebih-lebih bagi teman-teman yang memiliki modal untuk memulai berternak. Selama ini para pemula untuk memulai berternak itu mungkin tergiur dari cerita indah, cerita yang teman-teman atau para peternak senior yang sudah berhasil saat menjual beberapa ekor sapi, ada yang banyak sehingga keuntungannya berlipat-lipat. Tapi yang perlu dipahami, para peternak senior yang sudah mampu berhasil dari usaha ternaknya itu enggak sekonyong-konyong langsung hasil. Yang jelas mereka meniti mulai dari nol, bisa mengatasi semua permasalahan yang mengiringi proses pemeliharaan ternak. Yang saya bicarakan di sini ternak sapi. Kalau saya punya saran karena pengalaman yang pernah saya alami, alangkah baiknya walaupun kita memiliki modal yang banyak, itu jangan langsung bernafsu memelihara sapi langsung banyak. Alangkah baiknya tahapan-tahapan itu dilakukan dari mulai setapak demi setapak. Menurut saya, sebelum kita memulai memelihara sapi atau mencari indukan atau bibitan sapi, itu yang perlu dipersiapkan ada dua. Yang pertama, kandang. Penting kandang ini kita persiapkan sebagus mungkin. Bagus dalam artian tidak harus mewah, tapi bisa membuat sapi yang akan kita pelihara nyaman. Jadi sirkulasi udara, keamanan dari sapi kita itu terjamin. Sinar matahari baik pagi maupun sore bisa masuk. Itu yang pertama tentang kandang. Kemudian tempat pakan juga harus dipikirkan, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena kalau terlalu tinggi nanti saat sapi kita beranak, anaknya kesulitan untuk makan. Kalau terlalu rendah, ya efeknya kadang tempat pakannya itu hanya untuk tempat main sapi-sapi. Ada yang sapi itu kakinya naik-naik ke wadah pakan.
yang tidak kalah pentingnya itu kandang itu harus memiliki tempat penyimpanan kotoran hewannya itu yang luas, supaya kotoran hewan ini juga bisa sebagai sumber penghasilan tambahan yang bisa kita jadikan penghasilan yang bisa harian atau mingguan. Kalau sapi kan nunggu hasilnya minimal 1 tahun, nunggu setahun baru bisa hasil. Tapi kalau kotoran hewan itu bisa tiap hari kita bisa dapat duit dari kotoran itu. Jadi harus disiapkan tempat kotoran hewan ini, dari mulai untuk tambungan pertama untuk nampung kotoran yang masih basah, kemudian tambungan kedua untuk setengah mateng, kemudian tempat ketiga untuk kotoran yang sudah siap kita jual atau kita pakai untuk tanaman. Ini tentang kandang dipersiapkan sedemikian rupa supaya sapi kita nyaman, tempat kotoran bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Kemudian yang kedua, sebelum kita membeli atau memasukkan sapi ke kandang kita, ini yang paling penting ini untuk para peternak yang baru mau mulai. Ingat, beli sapi itu gampang asal ada duit. Yang jadi masalah, muncul masalah itu setelah kita punya sapi. Mungkin selama sebelum punya sapi kita itu hidup nyaman, tidur gak ada yang ganggu, badan bersih. Tapi kalau kita gak siap, ya bisa jadi kita akan menjadi orang yang paling jelek, karena tiap hari gak bisa istirahat, harus nyari rumput, panas kepanasan, hujan kehujanan, gak boleh sakit, sesakit apapun tetap harus ngarit. Gak bisa kita itu nyaman kalau tanpa persiapan. Maka yang perlu dipersiapkan adalah kita harus memiliki bank rumput atau bank pakan. Jadi kalau kita punya tanah nganggur atau tanah untuk sawah, perladangan atau tanah ya, itu jangan ditanami tanaman yang khusus untuk manusia saja, tapi sediakan sebagian kecil lahan itu untuk ditanami rumput. Nah, ada 2 pilihan rumput yang bisa kita jadikan tanaman sebagai sumber pakan sapi kita nanti. Itu bisa king grass atau rumput gajah yang tinggi itu. Rumput gajah ada macam-macam jenisnya, tapi kalau saya sarankan yang tidak berbulu, yang kalau kita ngarit supaya tidak gatal. Kemudian cari yang halus, itu ada banyak pilihan. Tujuannya kalau halus walaupun tua itu masih renyah untuk sapi, untuk masih bisa dimakan oleh sapi. Atau yang rumput paling banyak gizinya ini rumput odot. Ya, kalau cuma kelemahan rumput odot ada banyak. Ini rumput yang paling enak untuk semua hewan. Jangankan sapi, ayam saja itu suka. Bahkan hama tikus itu hobi menyerang rumput odot. Apalagi kalau tidak ada tanaman padi, tidak ada jagung, maka dia pasti nyari makanan rumput odot. Jadi 2 rumput ini bagus untuk sapi. Ini harus kita persiapkan 2 bulan sebelum kita memasukkan sapi, harus punya. Jangan beli sapi baru nanam rumput-rumputan, ya siap-siap aja 2 bulan itu kita akan tersiksa. Untuk ukuran tanaman rumput odot ya 10 kali 10 meter, berarti 100 meter persegi. Itu kalau sapi satu, kalau sudah usia 2 bulan ya, itu sapi satu indukan besar atau 2 yang sedang-sedang itu cukup. Kita nggak perlu ngarit-ngarit rumput liar, cukup tiap sore ngarit di tempat itu
baris-baris itu cukup. Jadi penting sekali memiliki bank rumput. Itu langkah sebelum beli atau mencari bibitan sapi.